Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah ta'ala nikmat-nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa hadir menjadi tamu-tamu Allah di subuh yang mulia ini. Ketahuilah kaum muslimin, jamaah sekalian, bahawa Nabi menyebutkan bahawa salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa salat subuh dan salat isya itu berat bagi orang-orang munafik? Karena di dua solat itu cuaca gelap, tak dilihat oleh orang lain. Kalau zuhur bisa terlihat, asar masih bisa terlihat, maghrib masih bisa walaupun remang-remang. Tapi dua waktu solat ini tidak terlihat. Sementara yang diinginkan oleh orang-orang munafik adalah ingin dipuja, ingin dipuji. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh orang lain. Mereka ingin dipuji dalam beramal. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di masjid subuh ini tidak termasuk golongan orang-orang munafik. Amin ya Rabbal Alamin. Berselawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dari majlis yang mulia ini saya menghimbau kepada jamaah subuh sekalian, Masjid Al-Barakah sesuai dengan namanya. Semoga keberkahan itu senantiasa dicucuri Allah untuk masjid dan yang ada di kampung ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari majlis ini juga saya menghimbau kepada jamaah semua, updatelah ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya nilai kita bukan ditentukan oleh seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta kita, seberapa tersohornya nama kita. Tetapi ketinggian kita dan nilai kita itu dinilai oleh Allah dari sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Talib pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Talib, apa tanda-tanda orang-orang bertakwa itu? Beliau menjawab, tanda-tanda orang bertakwa itu al-khawfu minal jalil. Ada rasa yang takut, ada rasa takut yang besar di dalam hati bagi orang-orang yang ingin menggapai takwa itu. Ada takut kepada Allah. Maka kaji kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub pada subuh yang mulia ini menyambung kaji kita sebulan yang lalu, takut kepada Allah. Imam Abu Lais As-Sambarkandi menyebutkan
bahawa takut kalian kepada Allah itu bisa dilihat setidaknya dari 7 hal. Yang apabila takut ini sudah ada pada diri kita, sudah bercokol dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanamkan sifat takwa. Apabila sifat takwa itu sudah tertanam pada diri kita, maka insya Allah kemuliaan-kemuliaan itu akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Man khafallah, siapa yang takut kepada Allah, akhafuhu minhu kullu syai'in, Allah akan jadikan semuanya takut kepada mereka yang takut kepada Allah. Siapa yang takutnya tercurah kepada Allah Ta'ala, maka Allah jadikan semuanya, mulai dari yang besar sampai yang kecil, akan takut kepada dia. Mulai dari makhluk yang nampak sampai makhluk yang tak nampak akan merasa takut kepada dia. Dengan apa? Dengan dia menanamkan sifat takut kepada Allah. Tapi sebaliknya, kata Nabi, man la yakhafullah, siapa yang tidak tertanam rasa takut kepada Allah Ta'ala, akhafullahu min kulli syai', Allah jadikan dia takut kepada semuanya. Jadi siapa yang tertanam rasa takut yang besar dalam hati, Allah jadikan semuanya takut kepada dia. Jamaah Masjid Al-Barakah ini tertanam sifat takut yang besar kepada Allah, maka orang lain, mulai dari makhluk yang nampak sampai makhluk yang tak nampak sekalipun, akan merasa takut dengan jamaah Masjid Al-Barakah. Tapi kalau jamaah Masjid Al-Barakah tak ada rasa takut lagi kepada Allah, dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanamkan rasa takut kepada semuanya, sampai yang kecil-kecil pun dia takut. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Orang tak ada lagi rasa takut kepada Allah, dia durhaka kepada Allah Ta'ala, فَأَذَاقَهَا لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah akan tanamkan dalam hatinya, Allah akan liputi kehidupannya, libasal ju' wal khauf, akan diberikan oleh Allah kesusahan dalam hidupnya dan juga rasa takut. Apa sebab? Fakafarat bi an'umillah, mereka kufur terhadap Allah. Maknanya tidak tertanam lagi rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab ditakuti oleh semuanya. Bukan hanya makhluk yang nampak, sampai syaitan pun takut kepada Umar ibn Khattab. Bahkan di dalam beberapa kisah disebutkan, bukan hanya sekedar syaitan yang takut dan gentar kepada Umar ibn Khattab, sampai malaikat Munkar dan Nakir yang sudah berada di alam kubur gentar terhadap Umar bin Khattab. Tidak hanya sekedar makhluk yang bergerak, yang ada nyawa, yang ada ruh, yang tak ada ruh pun Allah Ta'ala jadikan takut kepadanya. Ketika terjadi gempa di kota Madinah, maka Umar bin Khattab
cukup mengibaskan serbannya. Lalu dia katakan, wahai lava, engkau naik lagi ke atas. Wahai gunung, berhenti untuk bergetar. Wahai bumi, sekarang berhenti untuk gempa. Apa yang terjadi dengan sebab takutnya dia kepada Allah, Allah jadikan kota Madinah sampai hari ini, dan setelah itu tidak ada lagi gempa. Nabi menyebutkan kapan akan terjadi gempa lagi setelah zaman Umar bin Khattab itu, akan terjadi nanti ketika datang makhluk bernama Al-Masihud Dajjal. Dia hentakkan kakinya, lalu bergetar lagi gempa kota Madinah. Akhirnya keluar orang-orang yang ada munafik dalam hatinya, keluar semua. Allah Ta'ala sisihkan yang benar dengan yang batil. Orang-orang yang ada dalam hatinya kemunafikan, Allah sisihkan dari orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah di saat itu. Bergetarlah kota Madinah. Dengan sebab takutnya kepada Allah Ta'ala, Umar bin Khattab memerintahkan kepada sungai Nil yang meluap ketika itu, yang menyebabkan mudarat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga ketika itu, untuk membujuk-bujuk sungai Nil, harus ditawarkan seorang perempuan yang paling cantik di kota itu untuk dipersembahkan. Tapi ketika Umar berkuasa, Umar mengirim surat kepada sungai Nil, wahai sungai Nil, berhentilah meluap dengan izin Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan sungai Nil pun gentar kepada Umar ibn al-Khattab. Banyak kisah-kisah. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh An-Nabhani, judulnya Jami'u Karamatil Awliya, kumpulan karamat para wali-wali Allah. Ada disebutkan begitu, Khalid bin Walid ketika terjadi peperangan, karena tidak ada air lagi yang akan diminum. Nah, ini air, kalau ini air biasa, ini air putih. Khalid bin Walid tak ada lagi yang akan diminum. Akhirnya orang-orang mengirim air yang sudah dicampur dengan racun. Tapi dengan izin Allah, Khalid bin Walid minum racun itu, tapi racun tidak berpengaruh kepada Khalid bin Walid. Apakah jemaah Masjid Al-Barakah sudah sanggup seperti itu? Disediakan air nanti, lalu masukkan racun ke dalamnya, minum. Apa sudah sampai makomnya seperti itu? Sudah Pak? Belum. Masih takut Pak Ustaz? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi kisah-kisah inspiratif tentang orang-orang yang takut. Yang jelas, kalau kita takut kepada Allah, Allah jadikan seluruhnya takut, bahkan berkhidmat kepada orang yang takut kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, dia enteng-enteng saja melakukan kemaksiatan kepada Allah, tak tergetar hatinya takut berbuat dosa dan maksiat yang menyebabkan Allah marah kepadanya. Tak ada lagi rasa takut itu, maka Allah jadikan dia takut kepada semuanya. Allah dalam hati mereka, sehingga bersama Allah hati mereka akan menjadi aman. Maka Abu Lais As-Samarkandi rahmatullah alaihi dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada 7 perkara yang mesti dijaga setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya. 1, kata beliau, lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib. Lidah ini yang diberikan, dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita,
Lidah yang pengawalnya ni banyak, bahkan bentengnya luar biasa. Lidah ni, coba bapak ibu tengok lidah kita. Apa benteng lidah ini? Lidah ni benteng pertamanya adalah gusi atau gigi. Kecuali bagi nenek-nenek di belakang tak ada gigi lagi. Setelah diberikan benteng gigi ini yang kuat ini, kan kuat gigi itu Pak ya, diberikan oleh Allah Ta'ala benteng kedua lagi namanya bibir. Berapa bentengnya Bu? Ada gigi yang kuat, kemudian ada bibir yang terkatup terus. Itulah benteng daripada lidah. Karena dahsyatnya lidah ini, maka Allah berikan dia dua benteng. Hai manusia, hati-hati dengan lidah. Maka kata Abu Lais As-Samarkandi rahmatullah alaihi, orang yang sudah tertanam rasa takut kepada Allah, fayamna'uhu minal kadhib, lidahnya akan terhalang daripada perkataan-perkataan bohong, dusta, tipu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan lidahnya, saksi palsu. Tapi bagi orang beriman itu tertanam di dalam hatinya. Lidah ini tidak akan diomongkan, tidak akan dibicarakan, tidak akan digerakkan kecuali untuk perkara perkataan yang benar. Lidahnya akan tertahan dan tidak mampu untuk berkata dusta. Dan lidahnya ini tidak akan mampu melaksanakan atau mengucapkan al-ghibah. Ghibah ini keburukan orang lain. Tertahan. Andai kata kita hari ini menyebutkan keburukan orang lain, benarlah itu. Itu katanya, itu nama ghibah. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kalau itu ada benar pada diri seseorang apa yang kami katakan?" Kalau benar itu namanya ghibah. Kalau tak benar itu nama fitnah. Kedua-duanya dosa. Tapi hari ini itu yang sudah menjadi makanan-makanan keseharian kita. Kita tidak takut menyebutkan keburukan orang lain, bahkan kita humbar di mana-mana. Kalau dibacalah di media sosial itu luar biasa. Yang sebenarnya kelakuan orang itu bukan seperti itu. Tapi karena media sosial yang kadang sudah dipelintir oleh sebagian orang, akhirnya apa? Menyebarlah keburukan itu, malulah dia, tertunduk dia di hadapan masyarakat. Padahal sebenarnya apa yang dibuatnya bukan seperti apa yang diberitakan. Dia tidak tahu dan dia tidak takut kepada Allah bahawa suatu ketika dengan sebab dia berghibah itu, amalnya akan masuk ke dalam catatan kebajikan orang lain. Ada yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadis ketika ada yang bertanya, "Mal muflis?" Rasul bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apa itu orang yang bangkrut? Siapa dia orang yang bangkrut?" Sahabat menjawab dengan polosnya, "Orang bangkrut itu orang yang rugi dalam perniagaan." Kata Rasulullah, "Tidak. Kalau rugi dalam perniagaan paling-paling di dunia ini 30 tahun, 40 tahun rugi. Tapi orang yang rugi, kata Nabi, nanti orang yang datang pada hari kiamat dengan amal-amalnya yang banyak, bahkan segunung ditampakkan kepada dia. Wa qadimna ma amilu min amalin. Ditengokkan kepada mereka amal-amal selama ini. Pahala solat berjamaah. Setiap kali solat berjamaah 27 kali lipat. Ditambah lagi kalau solat berjamaahnya pakai siwak contohnya. Nabi mengatakan orang yang solat pakai siwak dibandingkan dengan yang tidak pakai siwak,
Pahalanya sama dengan 70, bahkan ada 60 dalam riwayat yang lain. 60 derajat, 60 kali lipat dibandingkan dengan solat yang tidak pakai siwak, yang tidak pakai gosok gigi tadi. Solatnya sama, di hari yang sama, di waktu yang sama, tapi berbeda nilainya solatnya dengan orang lain. Itu pun habis pahala sedekah, pahala puasa yang sudah 40 tahun dilakukan, karena baru 40 tahun ni pula baru taubat. Selama sebelum 40 tahun ini sudah jauh daripada Allah. 40 tahun belakangan inilah dia baru taubat kepada Allah. Tetapi dengan sebab ghibah, menyebut keburukan orang lain, di mana-mana disebutkan, bapak itu seperti itu tu, bapak ini, ibu ini kayak gini nih. Akhirnya apa yang terjadi? Habis semua amal. Nanti dia bangkrut. Dia tanya kepada Allah, mana dulu pahala solat berjamaah saya setiap subuh di Masjid Al-Barakah, ya Allah? Allah katakan, pahalamu sudah habis dengan sebab ghibah yang kau buat selama di dunia. Sudah diambil oleh fulan bin fulin. Sudah diambil oleh ibu yang kau ghibah tu. Walaupun benar apa yang dibuatnya, tapi habis amalan kita, bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sudahlah amal itu tidak sempurna. Kita ni dalam solat ni belum tentu sempurna ni Pak. Tapi alhamdulillah lah sudah berjamaah. Kalau tidak sempurna, dengan adanya jamaah ini, bapak ibu akan mendapatkan yang sempurna. Kalau yang di depan ni sudah sempurna. Itulah hebatnya solat berjamaah ni. Di antara kita ni belum ada, mungkin tidak sesempurna orang-orang yang dulu sempurna dalam melakukan ibadah salat. Satu aja contoh yang sering saya sampaikan. Ketika kita berwuduk, ketika kita taharah, bersuci, kadang-kadang jauh dari kesempurnaan. Mungkin karena kita tidak tahu. Kalau tak tahu masih bisa dimaafkan oleh Allah. Kadang-kadang oleh karena keterlodoran kita, atau karena kadang-kadang kedhaifan dan tidaknya kita menjaga hal ini. Dalam hal taharah saja contohnya wudu. Bagi bapak-bapak, perkara wudu ini khususnya bagi bapak-bapak mesti diperhatikan. Apa yang mesti diperhatikan? Ya masalah bersuci. Nanti masalah bersuci ini, kita tidak sempurna dalam bersuci. Lalu kita berwudu. Setelah itu kita salat, tak sempurna bersucinya tadi. Lalu kita wudu, wudunya tak sah. Ketika kita salat dengan wudu yang tidak sah itu, maka mana mungkin salat kita diterima oleh Allah. Lalu kita tambah dengan ghibah, kita tambah dengan fitnah. Habislah amal kita. Yang amal kita itu pun tidak sempurna. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, orang yang takut kepada Allah ditahannya lidah tu. Ada orang mengajak berghibah, maka ditutupnya benteng tu tadi. Ditutupnya giginya, dirapatnya mulutnya. Kalian bicara-bicaralah. Tapi yang lebih baik, ketika ada orang berbicara seperti itu, kita berikan kepada mereka pencerahan. Saudara, takutlah nanti amal kita akan habis. Haba'an mansura. Dia akan jadi debu yang berterbangan, kata Allah Ta'ala. Dinampakkan Pak. Kalau tak nampak, pahala kita itu tidak ada juga jadi masalah. Tak terlalu sedih kita. Ini ditampakkan pahala semuanya. Besar-besar. Bahkan sampai sebesar gunung Uhud. Orang yang menyelenggarakan jenazah sampai dikuburkan. Falahu qiratani, kata Nabi. Orang tu mendapatkan pahala 2 qirat. Wa mal qiratani ya Rasulullah. Berapa besar pahala 2 qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan mithlul jabalainil azimaini, seperti besarnya 2 gunung Uhud. Menyelenggarakan jenazah,
Mulai daripada mengkafaninya, memandinya, menyolatnya, menguburnya, bapak ikut, bapak ibu ikut semuanya dalam hal itu yang 4 tu, maka dapat 2 pahala besar sebesar gunung Uhud kedua-duanya. Jadi hati-hati dengan lidah ya Pak ya. Hati-hati dengan lidah. Hati-hati dengan lidah ini. Makanya di dalam ilmu tajwid, yang belajar tajwid, huruf yang berkaitan dengan lidah ini, huruful lisan, yang berkaitan makhrajnya dengan lidah ini, ada 10 tempat. Yang lainnya sedikit Pak. Tapi untuk lidah ini diberikan 10 tempat. Ada hujung lidah bertemu dengan ujung gigi atas. Banyak, 10. Apa hikmahnya diberikan oleh Allah Ta'ala tempat yang banyak bagi makharijul huruf, agar kita jangan mengucapkan yang lain, agar kita tertumpu hanya mengucapkan kalamullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi rahmatullah alaihi. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, qalbuhu fayakhruju minhul adawat. Hati ini dibersihkan. Makanya kajian kita Mukasyafatul Qulub, ingin menerawang hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang kotor. Hati kita ini buang dari sifat permusuhan. Betapapun orang ingin memusuhi kita, maka kita orang yang takut kepada Allah, hilangkan rasa benci, hilangkan rasa permusuhan, tanamkan rasa persahabatan dan kasih sayang. Itulah dia orang takut kepada Allah. Seberapapun orang ingin memutuskan silaturahim kepada kita, apa kata Nabi? Sil amman qatta'ak. Hubungkan silaturahim kepada orang yang ingin memutuskan silaturahim kepadamu. Ada di antara jamaah kita yang mengatakan, selagi aku hidup, aku tidak akan mau berhubungan dengannya. Maka kata Nabi, kalau ada orang berkata demikian, sil amman qatta'ak. Hubungkan terus jalinan hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim denganmu. Wa'ti amman haramak. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, saya walau bagaimanapun kondisi dan keadaannya, aku haramkan memberikan pertolongan kepada orang itu. Maka orang yang bersangkutan yang takut dengan Allah, kalau mendengar ada orang yang berbicara seperti itu kepadanya, apa yang terjadi? Wa'ti amman haramak. Dia akan tetap memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang yang berkata, yang mengharamkan pemberian kepada dia sendiri. Wa'fu amman zalamak. Maafkan dosa-dosa orang-orang yang pernah menzalimimu. Maafkan dia. Kalau kita maafkan, kita akan dapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang bagus, tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hati kita ini, hilangkan rasa hasad, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Hasad ini, dengki, tidak senang menengok orang senang, susah menengok orang senang, dan senang menengok orang susah. Itulah dia hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Hasad itu akan memakan segala kebajikan yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Musim kemarau ni Pak, ada kayu bakar, ada dedaunan yang kering, lalu disulut oleh api. Maka kayu bakar itu tak lama pun habis, dia akan tinggal menjadi debu. Begitulah amal orang-orang yang hasad.
akan menjadi debu, akan menjadi arang, bahkan tidak tersisa sama sekali. Maka takutlah kita dengan perbuatan-perbuatan hasad. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, jauhi sifat hasad. Kalau orang yang takut kepada Allah, dia akan hilangkan itu. Orang mau senang, alhamdulillah, dia pun ikut senang. Orang mendapatkan kecelakaan, dia bersedih. Orang mendapatkan nikmat, dia bahagia. Mudah-mudahan nikmat itu ada manfaatnya buat dia dan orang lain. Cobalah kalau ada di antara kita ni yang beli mobil baru Alphard, setidak-tidaknya kan kalau ada kunjungan-kunjungan kemana-mana kan bisa juga kita naik Alphard. Alhamdulillah pernah naik Alphard. Kalau kita hasad dan dengki kepada orang-orang seperti itu, kapanlah kita bisa naik Alphard? Kalau ditanya nanti, ada pernah naik Alphard Bapak Ibu? Tidak pernah. Tapi kalau kita buat baik dengan orang-orang senang bersama dengan kita, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan bagian daripada kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang itu. Itulah hebatnya orang-orang yang tidak hasad. Maka jauhi hasad dalam kehidupan. Yang ketiga, nazruhu fala yanzuru ila al-harami min al-akli wasyarbi wasyurbi wal kiswah. Penglihatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini dia tidak pergunakan untuk sesuatu yang haram. Tidak dipergunakan untuk melihat yang haram. Dia pergunakan matanya untuk melihat yang halal. Melihat yang haram baginya adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Apalagi hari ini, di zaman ini, era globalisasi, zaman digital ini, dengan ini orang mudah untuk melihat perkara-perkara haram. Disangka dia melihat hal-hal yang baik, ceramah, tulisan-tulisan tentang dakwah, ayat-ayat Al-Quran, rupanya di situ terselip hal-hal yang haram yang sudah terselip. Akhirnya apa? Dengan itu matanya melihat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencap bahawa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah, matanya akan digunakan untuk melihat yang dihalalkan oleh Allah, dan matanya tidak mungkin dipergunakan untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Nabi bersabda, man mala'a ainaihi minal haram, siapa yang memenuhi matanya dengan melihat yang haram, dilihatnya terus yang haram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mala Allah Ta'ala yaumal qiyamati ainaihi minan nar. Allah akan penuhkan matanya ini nanti dengan api neraka. Yang keempat kata beliau, batnuhu fala yadkhulu batnahu haraman. Perutnya ini tidak masuk makanan-makanan yang haram, tidak masuk minuman-minuman yang haram. Maka orang yang takut kepada Allah, dia takut tentang ini, dia jaga perutnya, tak sampai masuk perkara yang haram. Mungkin tidak haram secara zat, tapi haram secara sifat. Yang dimakannya itu nasi, Pak. Yang diminumnya itu air putih. Tapi karena sifat mendapatkan nasi, mendapatkan air itu dari cara yang haram, maka dia menjadi haram. Hari ini jaranglah, tidak adalah orang ingin memakan bangkai. Tidak ada orang yang ingin memakan yang haram secara zat, kalau jelas-jelas. Tapi ada orang yang memakan yang haram hanya dari sekedar sifatnya, mengambil dengan cara yang tidak benar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain dengan cara batil.
mendapatkan harta dengan cara korupsi, mendapatkan harta dengan cara tipu, mendapatkan harta dengan cara kolusi. Maka orang yang takut kepada Allah, dia haramkan itu, tidak akan pernah masuk ke dalam perutnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, la'anathu kullu malakin fil ardi was sama'i." Orang yang memasukkan benda haram ke dalam perutnya, dikonsumsinya yang haram, diminumnya yang haram, baik secara zat maupun sifat, la'anathu kullu malakin, dia akan dilaknat oleh malaikat selama makanan itu masih ada di dalam perutnya. Hari ini kita tanyakan, makanan itu jadi apa? Makanan yang kita makan itu akan jadi darah. Dia akan senantiasa mengalir terus sampai nanti kita mati. Kalau kita konsumsi makanan yang haram, yang kita dapatkan dengan cara menipu, yang kita dapatkan dengan cara korupsi, kita akan dilaknat oleh malaikat langit dan malaikat bumi. Kalau malaikat sudah melaknat kita, Pak, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan orang-orang semuanya. Kalau orang korupsi itu kan gitu, Pak, dilaknat tuh. Maka salah satu di antara dosa yang payah terampuni adalah dosa korupsi. Apa sebab dosa korupsi ini banyak berkaitan dengan umat? Kalau dia korupsi tentang kebijakan nasional, maka 250 juta masyarakat Indonesia ini akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia korupsi tentang kegiatan yang ada hubungannya dengan provinsi, kabupaten, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh orang yang ada di provinsi, orang yang seluruh yang ada di kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Kalau ada yang berkolusi, korupsi, ya, di bagian desa contohnya, dia akan mempertanggungjawabkan orang yang ada sedesanya. Begitulah orang itu akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin minta pertanggungjawaban. Kira-kira dapat nak menjawab pertanyaan 250 juta masyarakat Indonesia ini nanti? Semua menuntut. Mau lari tak bisa. Mau mana? Kemana mau lari? Lari ke sudut kanan, orang sudut kanan sudah mengejar, akhirnya lari ke sudut kiri. Lari ke sudut kiri, orang sudut kiri pun sudah mengejar, akhirnya tak dapat lagi dipertanggungjawabkan. Maka dosa korupsi ini payah. Dengan sebab dia korupsi, dikorupsinya lah aspal jalan tu, yang seharusnya jalan tu tahan 10 tahun. Dengan sebab dikorupsinya 1 tahun saja nak sampai, bahkan bulanan saja. Tipis aspal tu, dilalui oleh Pajero sedikit, sudah rontok aspalnya. Dengan sebab itu berlubanglah jalan itu. Berlubang jalan, akhirnya ada orang yang lewat di situ malam hari. Dengan sebab jalan itu akhirnya pun dia tumbang, jatuh. Dengan sebab dia jatuh, terhempas kepalanya. Terhempas kepalanya, masuk dalam rumah sakit. Tidak lama setelah itu datang berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal bapa yang jatuh kemarin di jalan Alam Raya. Ini Alam Raya, Pak, ya. Meninggallah dia. Siapa yang bertanggung jawab itu?
Yang tanggungjawab orang yang sudah diamanahkan mengerjakan proyek jalan yang seharusnya 10 tahun, tapi akhirnya karena dikorupsi menjadi beberapa bulan saja tahannya, akhirnya jalan itu berlobang, ada orang meninggal dunia. Gantilah nyawa orang itu nanti di akhirat. Dengan sebab adanya korupsi EKTP, mohon maaf, EKTP dikorupsi, disulit-sulitkan keluarnya. Akhirnya masyarakat miskin tak dapat buat KTP. Susah mau ngurus ini, ngurus itu. Kan kalau tak ada KTP kan sudah susah ngurusnya ya. Ngurus bansos pun payah kan? Ada bansos keluar Pak Bu? Ada ya? Pak RW tahu tuh. Keluar bansos tu, akhirnya ibu yang miskin ni tak dapat. Karena dia tak ada KTP. Apa sebab tidak ada KTP? Dipersulit datangnya KTP. Dengan alasan tidak ada lembaran KTP lah, tidak ada tersedia lagi. Orang lain yang punya jabatan, kalau dia masuk ke kantor itu ngurus KTP, dalam 1 jam saja bahkan tidak sampai sudah keluar KTP-nya. Orang-orang susah yang datang mengurus KTP sudah berbulan-bulan tak keluar. Akhirnya apa? Mati dia dengan sebab tidak dapat bansos itu. Orang yang mengkorupsi EKTP ini akan mengganti nyawa orang itu nanti di akhirat. Besar nih Pak, dosa orang yang korupsi ini. Mengganti semuanya, bayangkan tuh. Makanya dosa orang korupsi ini sulit untuk terampuni. Minta maaflah kepada 250 juta masyarakat Indonesia. Minta maaflah kepada puluhan juta orang-orang yang ada di provinsi tempat dia, di mana sedang yang telah diamanahkan oleh Allah. Minta maaflah kepada masyarakat dari Riau ini ketika jalan umpamanya dikorupsi oleh orang-orang tertentu. Takut kepada Allah. Tak ada jalan lain. Takut kita kepada Allah. Jangan sampai ini masuk ke dalam perut kita ini makanan-makanan yang haram, hasil daripada curian, hasil daripada korupsi, hasil daripada kolusi. Masukkanlah dia barang-barang yang haram. Dengan itu pun kita mendapatkan hasil kolusi itu, korupsi itu, lalu kita bawa haji. Sekarang musim haji, lalu kita pun bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kita pun mengucurkan air mata. Apa kata Allah Ta'ala? Karena kita membawa dengan perbekalan duit yang haram, yang dulu pernah kita menzalimi orang untuk mendapatkan duit itu, kita bawa ke Mekah, kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apa yang terjadi? Apa kata Allah? La labbaika wa la sa'daika. Tak ada kata labbaika untuk engkau. Ditolak langsung. Meminta kita di bawah Kaabah, berdoa kita kepada Allah di bawah Kaabah. Ya Allah, ampuni segala dosa. Kata Allah Ta'ala, yang kau makan matmuhu haramun, mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghusyiya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Kata Nabi, engkau makan dengan makan haram, pakaianmu pakaian haram, kau bawa pergi ke Mekah ini dengan harta yang haram, fa anna yustajaba lahu. Tak mungkin aku kabulkan doamu. Jadi pergi menghabis duit aja situ. Maka hati-hati dengan apa yang kita usahakan dalam keseharian. Jangan sampai itu ada menzalimi orang lain. Jangan sampai itu menyebabkan, jangan sampai itu terdiri daripada sesuatu yang hasil daripada kolusi, korupsi dan sebagainya. Berhati-hatilah, karena dosa-dosa itu amat payah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata
Al-Imam rahimahullahu ta'ala, yaduhu fala yamuddu yadahu ilal haram. Tangannya tak dipergunakan untuk yang haram, menekan yang haram, menggapai-gapai yang haram, memegang yang haram yang tidak haknya. Jangan pegang dengan tangan ni sesuatu yang haram, pegang yang halal. Jangan sampai melakukan perbuatan yang haram dengan tangan ni. Dengan tangan ni bisa melakukan yang haram, Pak. Membuat kebijakan-kebijakan yang haram, membuat undang-undang yang haram. Tanda tangan ni sangat berharga sekali. Dengan tanda tangan ni bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang sengsara. Cobalah kalau tidak percaya. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahmatullah alaihi. Tangannya tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram. Kalau orang mampu untuk menahan tangannya ini, apa kata hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu anhu? Apa kata Allah Ta'ala? Annallaha ta'ala khalaqa daran. Allah Ta'ala menciptakan satu kampung min zabardaj. Allah Ta'ala ciptakan kampung itu dari zabarjat. Zabarjat ni batu permata. Nanti di dalam surga, kampung-kampung kita bukan kampung yang terdiri seperti ini lagi, terbuat dari batu permata kampung itu semua. Hebat. Hadra, kampung itu berwarna hijau, ranau. Fiha 70,000 dar. Di kampung itu ada 1000 rumah. Dan setiap 1000 rumah, dan setiap rumah itu ada 1000 kamar. La yanziluha illa rajulun ya'ridu alaihi al-haram. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang menolak yang haram. Dia tidak terima sesuatu yang haram. Itulah orang yang masuk ke dalamnya. Rumahnya terbuat daripada mutiara. Kemudian di dalam rumahnya itu ada 1000 kamar. Bayangkan tu satu kamar, jangan tak payah kita menghabiskannya. Ini 1000 kamar disediakan untuk kita, untuk orang yang mampu menolak barang-barang yang haram. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, qadamuhu, kakinya tidak dilangkahkan kepada langkah yang mendatangkan dosa dan maksiat kepada Allah. Lalu ketaatannya hanya ketaatan yang sempurna, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dilakukan tidak atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan itu haba'an mansura. Amalan itu seperti debu yang akan diterbangkan oleh angin. Itulah yang kita takutkan. Kita beramal tapi amal kita tidak dianggap oleh Allah karena terselip di situ unsur riya, karena terselip di situ unsur sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain. Hati-hati kita ketika kita beramal. Amal itu hendaknya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat kisah saking takutnya hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Kisah ini kisah tentang Nabi Daud. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Apa kata beliau? Menceritakan tentang kisah Nabi Daud. Bainama Daud alaihi salam jalisun fi sawma'atihi. Nabi Daud alaihi salam duduk di suraunya. Jadi dulu ada surau, ada tempat ibadah yang disediakan untuk para nabi. Disitulah dia beribadah.
Dia duduk di situ. Apa kerjaan Nabi Daud ketika duduk di suraunya itu? Yatluz Zabur, dia membaca kitab, sedang membaca kitab Zabur. Ra'a dudatan hamra, dia melihat ada ulat yang merah yang ada di tanah. Biasalah kita baca, lalu tiba-tiba dari tanah muncul ulat merah. Faqala fi nafsihi, lalu dia agak berbisik-bisik dalam hatinya. Apa dia bisikkan? Ma aradallahu fi hadhihi dudah. Apa pula maksud Allah ni membuat ni, menciptakan ulat merah ni? Kecil, tak ada guna sama sekali. Dalam hatinya begitu. Ini ibrah, ini tamsilan kepada kita. Ini untuk pelajaran, bukan dosa bagi para nabi nak. Jadi nabi ini ditampilkan oleh Allah Ta'ala kisah-kisah seperti itu bukan karena mereka berdosa kepada Allah, enggak. Cuma pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Jangan lakukan sifat itu. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala, tapi untuk pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat hal yang remeh-temeh, orang yang mungkin susah, jangan seperti apa yang terjadi ini. Ma'aradallahu fi hadhihi dudah. Apa maksud Allah ciptakan ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Ta'ala berikan dan masukkan rasa takut di dalam hati kita. Hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.